Bab 1221. Charlie mengingat proses berkenalan dengan Warnia, dan merasa itu sangat luar biasa. Jika dia tidak pergi ke Jikingtang bersama Yakub pada saat itu, dia secara alami tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Jika tidak ada 9 kitab suci surgawi yang mendalam, maka yang terbaik adalah Tuan Charlie daripada Tuan Wade yang dikagumi dan terkenal. Sebaliknya, dia masih lebih suka gelar Tuan Wade, karena Tuan Wade adalah kata 4 karakter, dan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menukarnya. Adapun Emer Charlie, itu hanya pengalaman hidupnya sendiri. Karakter di balik Emer Charlie mewakili itu bukan kemampuannya sendiri, tetapi kemampuan keluarga. Oleh karena itu, dia merasa bahwa ini adalah takdir. Dia memiliki hubungan dengan Warnia, dan juga dengan 9 klasik langit yang mendalam. Jadi dia berkata kepada Warnia dengan wajah serius, orang bilang kenalan adalah takdir, nyatanya, banyak hal sudah ditakdirkan dalam kegelapan. Warnia tersipu, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Wade, maksudmu kita berdua ditakdirkan untuk memiliki hubungan, kan? Ya. Charlie berkata sambil tersenyum, dibutuhkan 100 tahun untuk berkultivasi di perahu yang sama, tapi perahu yang sama hanyalah takdir kenalan. Dari kenalan hingga menjadi teman, bagaimana Anda bisa mengatakan itu memiliki nasib 2 atau 300 tahun? Warnia mengangguk ringan dan berkata dengan lembut, Tuan Wade, kamu selalu berbicara dengan sangat misterius. Apakah seorang ahli seperti Anda percaya pada takdir dan takdir? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah sesuatu terjadi, saya perlahan mulai mempercayainya. Saat dia berkata, Charlie melambaikan tangannya, jangan bicarakan itu lagi. Saya tidak berarti banyak. Ceritakan tentang Anda. Anda sekarang adalah patriark keluarga Song. Apa rencanamu selanjutnya? Warnia berkata dengan serius, saya menjadi kepala keluarga, dan masih banyak orang yang tidak yakin. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu untuk terus memantapkan posisi saya sebagai kepala keluarga, dan kemudian memimpin keluarga ke depan. Jika keluarga di bawah kepemimpinan saya dapat berkembang pesat di bawah pemerintahan, sehingga anggota keluarga lain dapat menghasilkan lebih banyak uang, maka saya yakin mereka pasti akan mendukung saya. Charlie mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, ide Anda ini benar. Bagi kebanyakan orang, mereka hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Lagi pula, Charlie berkata lagi, sekarang ini adalah kesempatan bagus untuk keluarga Song. Keluarga Wu jelas tidak cukup baik. Status keluarga pertama di Aurous Hill telah dikosongkan. Saya pikir sekarang adalah kesempatan baik bagi keluarga Song untuk bangkit. Warnia berkata, saya juga ingin keluar dan berlari lebih banyak selama periode ini untuk melihat apakah saya dapat mengembangkan bisnis keluarga Song. Yang terbaik adalah menemukan beberapa mitra baru. Charlie bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Jika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda bisa mengatakannya. Song Manting buru-buru berkata, Tuan Wade, Anda telah membantu saya terlalu banyak, mengatakan bahwa Anda tidak dapat lagi membantu saya. Sebaliknya, jika Anda memiliki sesuatu yang berguna bagi saya di masa depan, jangan ragu untuk berbicara. Saya sangat berharap memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Anda. Charlie tersenyum dan berkata, Anda tidak harus selalu membayar kembali kepada saya. Jika saya membutuhkan bantuan Anda di masa depan, saya pasti tidak akan sopan kepada Anda. Warnia mengangguk ringan dan berkata, Oke, Tuan Wade, saya mengerti. Charlie bersenandung, Warnia, setelah kamu kembali, berikan saja pil permajaan itu kepada kakekmu, dia akan sangat bahagia. Warnia buru-buru berkata, saya mengerti. Charlie tersenyum sedikit, melihat waktu dan berkata, Oke, ini sudah larut, ayo pergi. Aku yakin Tuan Song pasti menunggumu untuk kembali sekarang. Warnia merasa sangat sedih, dia tidak pernah memiliki kesempatan seperti ini untuk bergaul secara pribadi dengan Charlie. Apalagi di salah satu tempat favorit saya sejak saya masih muda. Pada saat ini, betapa dia ingin mengambil inisiatif untuk memegang tangan Charlie dan mengatakan kepadanya apa yang dia inginkan. Tetapi ketika dia mengira bahwa Charlie adalah pria yang sudah menikah dengan seorang istri, dorongan di hatinya segera ditekan. Jadi dia hanya bisa berkata dengan lembut, Oke, Tuan Wade, kalau begitu, ayo kembali. Keduanya kembali ke tangga batu yang mereka turuni saat itu,
hati Warnia kembali berdegup kencang seperti rusa, dia tidak tahu apakah Charlie masih akan memegang tangannya. Dia sangat menikmati perasaan dipimpin olehnya. Bab 1222. Anda bisa membuat diri Anda sendiri merasa bahagia dengan tulus. Karena anak tangga batu ini sangat curam, Charlie tidak terlalu memikirkannya, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata padanya, "Aku akan membawamu ke atas." Hati Warnia dipenuhi dengan rasa malu dan kegembiraan wanita kecil itu, dan dia mengulurkan tangannya dengan gembira, membiarkan Charlie menuntunnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, mengikuti Charlie dengan cerdik, dia berjalan selangkah demi selangkah. Kembali ke dalam mobil, wajah cantik Warnia masih merah. Karena gugup dan rasa malu, detak jantungnya jauh lebih cepat dari biasanya. Dia menyalakan mobil dengan panik dan berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, aku akan mengantarmu pulang sekarang." Charlie mengangguk, dan Warnia mengemudikan mobilnya kembali ke jalan. Mobil itu menyeberangi sungai Yangtze dan sampai ke pintu Thompson Villa. Setelah mobil berhenti, Charlie berkata kepada Warnia, "Terima kasih untuk tumpangannya." Warnia berkata buru-buru, "Tuan Wade, kamu tidak harus bersikap sopan." Charlie berkata, berkendara perlahan dalam perjalanan kembali. "Tidak apa-apa." Warnia mengangguk dengan enggan. Melihat bahwa Charlie hendak mendorong pintu untuk keluar dari mobil, hatinya tergerak, dan dia buru-buru berkata, "Mr. Wade, tunggu sebentar." Charlie menarik tangannya untuk membuka pintu dan bertanya padanya, "Ada apa? Apakah ada yang lain?" Warnia berkata dengan malu-malu, "Aku masih punya hadiah untukmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu, mengapa kamu menyiapkan hadiah untukku?" Warnia memelintir dan berkata, "Ini hadiah yang agak istimewa. Sebenarnya, saya selalu ingin memberikannya kepada Tuan Wade, tapi saya tidak pernah punya kesempatan." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu." Warnia menjawab dengan malu-malu, "Untuk menjaga misteri, mohon tutup mata Anda, Tuan Wade." "Baik." Charlie tidak terlalu banyak berpikir, selalu merasa bahwa ini seharusnya menjadi semacam ritual yang terasa khas bagi perempuan, jadi dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Charlie merasa bahwa sepasang bibir lembut telah menstabilkan mulutnya. Bibirnya tidak hanya lembut, tapi juga sedikit manis. Setelah membunuh dia, mereka tidak langsung pergi, tapi terus menempel di bibirnya seperti ini. Charlie terkejut, dan tanpa sadar membuka matanya, dan melihat mata indah Warnia dari dekat. Dia benar-benar tidak menyangka Warnia akan membunuhnya. Pada saat ini, dia secara naluriah ingin menghindar, atau dengan lembut mendorong Warnia menjauh. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat bergumul dan kusut. Perjuangan dan keterikatan semacam ini mencegahnya untuk melakukan gerakan apapun untuk sementara waktu. "Warnia kah?" Seset aktif selama 1 menit penuh. Bab 1223. Charlie tidak menyangka Warnia akan mengambil inisiatif untuk membunuh dia. Sejujurnya, meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Wade dan Tuan Wade yang dikagumi semua orang di Aurous Hill, dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dengan wanita. Sebelum itu, kontak terdekatnya dengan seorang wanita adalah kontak ringan dengan istrinya Claire. Namun, waktu itu hanya mencicipi sebentar. Sebaliknya, ses Warnia lebih nyata, dan membuat tubuh terasa lebih lembut. Charlie sedikit bingung sekaligus, begitu bingung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Warnia mungkin terlalu lelah untuk berbalik dan melewati konsol tengah untuk membunuh Charlie. Setelah 1 menit, dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia tersipu dan duduk kembali di kursinya. Saat ini, wajah cantik Warnia sudah memerah dan bisa mengeluarkan darah. Bahkan akar telinga yang tersembunyi di sutra biru berwarna merah. Warnia tidak berani menatap Charlie, tapi mengamati ke arah setir, dengan gugup tidak tahu harus berbuat apa. Dan Charlie juga merasa gugup. Di dalam mobil, ada keheningan yang canggung untuk beberapa saat. Warnialah yang memecah keheningan pertama, dia berbisik kepada Charlie, "Mr. Wade itu hanya kegembiraan sesaat. Jika Anda tersinggung, maafkan saya." Charlie terbatuk kering, dan berkata dengan canggung, "Ini, kau dan aku." Berbicara tentang ini, Charlie jelas ragu-ragu. Dia tidak ingin menyakiti Warnia. Ya, dan tidak tega menyakitinya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata, "Warnia, saya sudah menikah, loh."
Warnia mengangguk berulang kali, dan berbisik, saya telah mendengar tentang Tuan Wade dan istrinya. Setelah itu, dia memberanikan diri untuk menatap Charlie, dan berkata dengan serius, Mr. Wade, aku mencintaimu dengan tulus, dan juga dengan tulus ingin bersamamu. Saya tahu bahwa Tuan Wade telah menikah. Kamu sudah menikah, dan aku memang tidak etis dibenarkan untuk melakukan ini, tapi aku merasa setiap orang berhak untuk mengejar cinta, dan aku juga sama. Charlie berkata dengan emosi, kamu memang gadis yang baik, tapi aku orang yang sudah menikah. Warnia berkata dengan keras kepala, Tuan Wade, saya mendengar bahwa istri Anda telah menikah dengan Anda selama lebih dari 3 tahun dan tidak ada hubungan suami dan istri yang nyata di antara Anda berdua. Anda dan istri Anda menikah hanya di bawah pengaturan kakek istri Anda. Saya benar-benar ingin tahu, saya tidak mengerti, mengapa Anda mempertahankan pernikahan yang tidak dilalui selama lebih dari 3 tahun dan tidak melepaskan. Saat dia berkata, dia berangsur-angsur menjadi gelisah dan berkata dengan mata merah, saya merasa bersalah pada Tuan Wade sejak saya bertemu. Aurous Hill menghormati Anda sebagai naga sejati di bumi. Ini karena semua orang mengenal Anda. Kekuatannya luar biasa, jauh melebihi orang biasa di seluruh Aurous Hill. Tapi saya tidak mengerti, karena Anda memiliki kemampuan seperti itu, mengapa Anda harus bergabung dengan keluarga Wilson dan menjadi menantu yang tidak memiliki pernikahan de facto? Charlie tersenyum pahit dan berkata, Claire baik padaku, bagaimana aku bisa meninggalkannya karena aku punya kemampuan? Ketika Warnia mendengar ini, air mata mengalir di mata merahnya. Dia berkata, apa yang istrimu bisa berikan padamu, aku yakin bisa kuberikan padamu, apa yang istrimu tidak bisa berikan padamu, aku masih bisa memberimu. Bab 1224. Berbicara tentang ini, dia memalingkan wajahnya dan menatap Charlie dengan sungguh-sungguh. Sambil menangis, dia berkata dengan emosional, Tuan Wade, jika Anda bisa menerima saya bersedia menyerahkan diri saya dan seluruh keluarga Song. Jika saya adalah keluarga Song, saya akan menjadi keluarga Wade. Anda adalah kepala keluarga Wade. Aku tidak menginginkan apapun dalam hidup ini, aku hanya ingin menjadi kekasihmu dan melayanimu. Aku akan menyerahkan seluruh keluarga Song. Berkeliaran dengan Anda, jika Anda menyukai anak-anak, Warnia akan memberi Anda beberapa kelahiran lagi. Selama kamu bahagia, aku bisa melakukan apa saja. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak disentuh. Dari sudut pandang manapun, Warnia adalah keindahan luar biasa dari 1 di antara 1.000.000 atau bahkan 1 di antara 1 miliar. Dia tidak hanya terlihat luar biasa, tetapi juga memiliki kepribadian yang menyenangkan. Dia telah menerima pendidikan bangsawan kelas atas sejak dia masih kecil, dan kemampuannya juga luar biasa. Ini bisa dikatakan sebagai model kebajikan di antara wanita kaya. Bahkan keluarga besar Eastcliff mungkin tidak dapat menghasilkan gadis yang begitu baik. Oleh karena itu, adalah berkah bahwa gadis yang begitu baik bisa menyukainya. Tapi sayang sekali dia memang orang yang sudah menikah, dan perasaan terhadap Claire di hatinya masih sangat dalam. Tidak mungkin dia meninggalkannya seperti ini. Namun, melihat Warnia menangis, dia tidak tahan. Dia tidak ingin melihat Claire terluka, tapi dia juga tidak ingin melihat Warnia terluka. Untuk sementara, dia benar-benar terjebak dalam dilema. Warnia menatapnya dengan penuh kasih sayang, menantikan jawabannya. Charlie terdiam sekitar 2 atau 3 menit, menghela nafas, dan berkata, Warnia, aku tahu pikiranmu, dan aku sangat berterima kasih, tapi aku benar-benar tidak bisa meninggalkan Claire, jadi maafkan aku. Air mata yang baru saja dihentikan Warnia muncul lagi di matanya. Mata merah cerah itu mengamati Charlie, dan berkata dengan penuh kasih sayang, tidak masalah, Tuan Wade, saya tahu Anda mungkin merasa sulit menerima saya, tetapi saya bersedia menunggu selamanya, bahkan jika laut kering dan dunia sudah tua, saya bersedia menunggu selamanya. Charlie mendesah, mengapa menyia-nyiakan masa muda yang hebat padaku? Ada begitu banyak pria di dunia ini yang lebih baik dariku. Jangan bercanda tentang kebahagiaan seumur hidup Anda, apalagi menjadi sombong. Tidak. Warnia berkata dengan tegas, ini jelas bukan soal motivasi, dan saya rasa tidak ada orang yang lebih baik di dunia ini selain Tuan Wade. Saya tumbuh dengan kepribadian yang sangat keras kepala, tidak peduli apakah saya menyukai seseorang sesuatu, atau jika Anda menyukai seseorang, selama saya menyukainya, itu tidak akan pernah berubah.
Saat dia berkata, dia mengangkat pergelangan tangannya untuk memperlihatkan gelang tua yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan berkata dengan serius, sama seperti gelang ini, ada gelang yang lebih indah, mewah, dan tak ternilai harganya di rumah ini daripada yang sebenarnya. Tapi saya tidak suka salah satu dari mereka, saya hanya suka yang ini, dan saya menyukainya seumur hidup, dan saya tidak akan pernah menyerah di tengah jalan atau mengubah niat awal saya. Charlie berkata dengan tulus, Warnia, kamu berusia 26 tahun hari ini. Dalam keluarga besar, Anda telah mencapai usia terbaik untuk menikah. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, Anda harus menemukan pria hebat untuk dinikahi. Tidak ada gunanya menaruh hatimu pada pria sepertiku, apalagi aku masih pria yang sudah menikah. Warnia berseru, saya bersedia menunggu. Charlie menghela napas, mengapa kamu menungguku? Apakah Anda menunggu perceraian saya? Tapi jika saya tidak bercerai di masa depan? Warnia berkata dengan keras kepala, saya bersedia menunggu. Charlie tak berdaya, ambil 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika aku bercerai, kamu menghormati keluarga Nona Song, nikahi aku pria menikah kedua ini, apakah kamu tidak takut orang lain akan menertawakanmu? Warnia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak takut. Selama Tuan Wei tidak membenciku, aku tidak takut menjadi kekasihmu. Selama aku bisa bersamamu, bahkan jika seluruh dunia datang untuk menyodok tulang punggungku, aku tidak takut. Bab 1225. Charlie merasa sangat tidak berdaya bagi Warnia. Dia benar-benar tidak berharap dia bisa begitu memperhatikannya, dan pada saat yang sama, dia tidak berharap karakternya begitu keras kepala. Dia tidak ingin memprovokasi dia benar dan salah, tapi dia tidak bermaksud untuk membingungkannya. Sekarang, dia memiliki cinta yang dalam padanya, dia bukan tanpa tanggung jawab. Tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa perasaan tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Jadi Charlie hanya bisa membujuknya dan berkata, mari kita bicarakan masalah ini nanti. Mari saling memberi waktu. Warnia memandangnya dengan gugup dan bertanya dengan lembut, mulai sekarang kamu tidak akan mau berbicara denganku? Apakah Anda sengaja mengasingkan saya di masa depan? Charlie tersenyum dan berkata, mengapa? Aku bukan orang seperti itu, tidak mungkin karena kamu mengatakan kamu menyukaiku, aku akan mengasingkan kamu. Warnia menghela nafas lega dan berkata, sebenarnya, saya sudah melakukannya. Butuh waktu lama untuk mewujudkan mimpi ini. Jangankan 10 tahun 8 tahun, 20 tahun pun tidak lama di mata saya. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu, tapi jangan sengaja mengasingkan saya. Bahkan jika Anda tidak menyukai saya, tolong perlakukan saya sebagai teman Anda seperti sebelumnya. Charlie berkata dengan serius, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengasingkanmu. Seperti apa kami sebelumnya, kami masih seperti sekarang. Warnia mengangguk lembut. Charlie menghela napas dan berkata, oke, ini sudah larut, aku harus pulang, kamu harus segera kembali. Warnia bersenandung, dan berkata, selamat malam, Tuan Wei. Terima kasih atas penghargaan Anda hari ini dan pil permajaan yang Anda berikan. Charlie tersenyum dan melambaikan tangannya, kamu tidak perlu terlalu sopan, aku akan kembali dulu, kamu mengemudi sedikit lebih lambat. Setelah berbicara, Charlie membuka pintu untuk keluar dari mobil. Warnia buru-buru menghentikannya, Tuan. Menyeberang. Charlie menoleh dan menatapnya, apakah ada yang lain? Warnia tersipu dan berkata dengan malu-malu, tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu bahwa ini adalah KSS pertamaku sekarang. Bahkan Charlie sedikit tersipu oleh kata-katanya. Dia tidak menyangka Warnia masih mempertahankan KSS pertama, dan juga memberikan KSS pertama kepadanya. Seperti kata pepatah, adalah yang paling sulit untuk menerima anugerah keindahan, terutama bagi pria seperti dia yang penyayang dan benar. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi Warnia, terdiam sejenak, dan berkata dengan tulus, terima kasih. Warnia tersenyum manis dan malu-malu, dan berkata, Tuan. Wait, lalu aku akan pergi sekarang. Ya.